Halo adik-adik Praktikum Fisika Dasar 2. Perkenalkan, saya Rocky Siombing dengan NIM 118110037 dari Program Studi Fisika Angkatan 2018, Asisten Praktikum Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan melakukan percobaan yaitu tentang medan magnet pada solenoida. Jika solenoida dialiri listrik, maka dalam solenoida tersebut akan timbul medan magnet. Dalam percobaan kali ini, kita akan memiliki tujuan yaitu sebanyak 4. Yang pertama, mempelajari besarnya medan magnet di dalam solenoida. Yang kedua, menentukan hubungan antara medan magnetik dan arus listrik. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara medan magnetik dan jumlah lilitan. Tujuan kita yang terakhir adalah menentukan tetapan permeabilitas. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama adalah power supply. Yang kedua, solenoida. Solenoida yang kita gunakan kali ini adalah sebanyak 3. Yang pertama dengan lilitan 200. Selanjutnya dengan lilitan 542. Sedangkan yang ketiga yaitu sebanyak 875. Selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan adalah kabel penghubung. Kemudian ada meja dudukan, kemudian ada lab quest, kemudian ada hole probe, ada penggaris, dan ada satu set komputer. Alat dan bahan yang terakhir yaitu sebuah software yang bernama Code7. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Yang pertama adalah data pengukuran medan magnet pada solenoida dengan jumlah lilitan sebanyak 200 dengan L sama dengan 10,5 cm. Sebelumnya, kita akan mempersiapkan alat dan bahan kita terlebih dahulu. Yang pertama, kita hidupkan komputer kita, kemudian power supply kita aktifkan. Kita pasang kabel penghubung kita pada power supply. Nah, pada power supply kita terdapat channel 1 dan channel 2. Kali ini kita akan menggunakan channel 1 karena kabel penghubung kita hubungkan pada channel 1. Nah, di sini ada bagian tegangan dan arus. Namun, kali ini kita akan menggunakan variasi arus sehingga kita hanya mengubah di arusnya saja. Nah, selanjutnya setelah kita telah menghidupkan komputer kita buka aplikasi kita terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita terlebih dahulu memastikan komputer kita telah terhubung ke WiFi. Nah, selanjutnya kita membuka aplikasi Code7 kita. Nah, selanjutnya kita akan memilih measurement, kita klik, kemudian kita pilih manual. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting terlebih dahulu, yaitu mengklik menu setting pada toolbar. Nah, di sini ada method dan input. Nah, kita pilih method, kemudian kita pilih tipenya, lalu pilih dari time base. Di sini kita memilih measuring time-nya sebanyak 1, kemudian frekuensinya sebanyak 2, dan number of sample-nya sebanyak 2. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya pada eLab kita klik, kemudian kita pilih sensor setting, kita pastikan sensor kita yaitu magnetic field sensor 0241i dan untuk range-nya dari min 100 sampai 500 mT. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita pilih kembali eLab kita, kemudian kita pilih display, kemudian pilih wall. Kita drag, kita buat channel 1 kita pada menu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai medan magnetnya. Kita maximize. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke solenoida kita. Nah, sekarang kita akan menghubungkan solenoid kita dengan power supply dengan bantuan dari kabel penghubung. Nah, setelah power supply kita terhubung dengan solenoida kita, sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu data pengukuran medan magnet pada lilitan solenoida dengan jumlah lilitan sebanyak 200 dengan panjang 10,5 cm. Nah, yang kita variasikan di sini adalah arus. Nah, bagaimana cara untuk memvariasikan arusnya? Yang pertama adalah
dengan menekan tombol channel yaitu C1, lalu kita pilih variasi arus. Nah, kita ubah nilai arus kita. Selanjutnya, setelah kita menentukan nilai arusnya, saatnya kita membuat hole kita berada di posisi di tengah dari solenoida kita. Nah, jika sudah berada di tengah, saatnya kita akan melakukan pengambilan data. Nah, sekarang kita akan melakukan pengambilan data yaitu dengan mengklik menu Start, kemudian kita tunggu beberapa saat, lalu kita pilih menu plus, kita klik. Nah, data kita akan muncul yaitu sebesar 102,5 mT. Selanjutnya kita akan mencari pada arus 0,2. Kita naikkan jumlah arus kita, kemudian kita aktifkan kembali. Selanjutnya kita klik start kembali, tunggu beberapa saat hingga data kita muncul, kemudian pilih plus. Nah, data kita sudah muncul yaitu sebesar 102,99. Kemudian kita on off power supply kita, lalu kita pilih channel 1, kita pilih variasi arus, kita naikkan arus kita, kemudian kita aktifkan. Lalu kita klik start kembali, tunggu beberapa saat hingga data kita muncul, kemudian kita pilih plus. Nah, data yang kita peroleh adalah sebesar 103,98 mT. Nah, untuk 0,4 sampai dengan 1 ampere, hal yang sama kita lakukan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu data pengukuran medan magnet pada solenoida dengan jumlah lilitan 200 dengan arus konstan yaitu sebesar 1 ampere. Nah, kita akan mengubah nilai arus kita yaitu dengan menekan tombol C1, kemudian kita naikkan sampai dengan 1 ampere. Nah, pada percobaan kedua ini kita akan melakukan variasi panjang dengan panjang 0, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Nah, langsung saja kita melakukan percobaannya. Nah, untuk variasi panjang 0 cm, gate clamp kita posisikan berada di sini, di luar dari solenoida kita. Kemudian kita aktifkan power supply kita. Nah, setelah kita mengaktifkan power supply kita klik menu start. Tunggu beberapa saat hingga data kita muncul, kemudian pilih tanda plus. Nah, data yang kita peroleh adalah 103,25 mT. Setelah kita melakukan pengambilan data, saatnya kita melepas kabel penghubung dari solenoida kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu data pengukuran medan magnet pada solenoida dengan N sama dengan 542 dan L sama dengan 24 cm. Kita hubungkan solenoida kita dengan kabel penghubung. Nah, di percobaan ketiga ini kita akan memvariasikan arus yaitu 0,1 sampai dengan 1 ampere. Pertama, kita akan memvariasikan arus kita terlebih dahulu. Setelah itu kita aktifkan power supply dengan menekan tombol on off. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data dengan mengklik menu start. Tunggu beberapa saat hingga data kita muncul, kemudian pilih menu plus. Nah, dapatlah kita datanya sebesar 102,75 mT. Selanjutnya kita nonaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita naikkan arus kita sebesar 0,2, kemudian klik on off, lalu kita klik start, tunggu beberapa saat hingga data kita muncul. Nah, data yang kita peroleh adalah 103,24 mT. Untuk nilai arus 0,3 sampai dengan 1 ampere, perlakuan yang sama kita lakukan seperti pengambilan data percobaan yang 1 dan 2. Setelah kita melakukan percobaan ketiga, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu data pengukuran medan magnet pada solenoida dengan N sama dengan 542 dengan arus konstan sebesar 1 ampere. Nah, sekarang kita mengubah nilai arus kita menjadi 1 ampere. Kemudian kita akan mencari nilai medan magnet pada
panjang 0 sampai dengan 24 cm. Nah, pertama kita akan mencari yang 0 terlebih dahulu. Kita posisikan di tengah, selanjutnya kita klik start, tunggu beberapa saat hingga data kita muncul. Nah, data yang kita peroleh adalah sebesar 103,49 mT. Nah, untuk percobaan selanjutnya, kita menghitung dengan panjang 2 cm. Lalu kita klik menu start, tunggu beberapa saat. Nah, data yang kita peroleh adalah sebesar 104,72 mT. Untuk panjang 4 cm sampai dengan 24 cm dapat dilakukan hal yang sama seperti pada panjang 0 dan 2 cm. Nah, di percobaan kelima ini kita akan menggunakan solenoida dengan jumlah lilitan 875 dengan panjang L sama dengan 49 cm. Nah, di percobaan kelima ini kita akan memvariasikan nilai arus, yaitu 0,1 sampai dengan 1 ampere. Yang pertama, kita kembali menekan tombol on off dan kita posisikan hole kita berada di tengah-tengah dari solenoida. Selanjutnya kita klik menu icon start, kemudian tunggu beberapa saat hingga data kita muncul. Nah, data yang kita peroleh adalah sebesar 101,76 mT. Selanjutnya kita on off terlebih dahulu power supply, kemudian kita naikkan arus kita menjadi 0,2 ampere. Kemudian aktifkan kembali. Lalu kita klik start, tunggu beberapa saat hingga data kita muncul. Nah, data yang kita peroleh adalah sebesar 103,73 mT. Nah, untuk nilai arus 0,3 sampai dengan 1 ampere, hal yang sama seperti kita lakukan pada 0,1 ampere dan 0,2 ampere. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang keenam, yaitu data pengukuran medan magnet pada solenoida dengan N sama dengan 875 dengan arus konstan yaitu sebesar 1 ampere. Nah, di sini kita akan memvariasikan panjang yaitu 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Nah, sekarang karena arus kita adalah konstan, kita ubah terlebih dahulu arus kita menjadi 1 ampere. Nah, selanjutnya kita G-clamp kita posisikan pada 0 cm, kemudian kita klik on off. Nah, selanjutnya kita klik start, tunggu beberapa saat hingga data kita muncul. Nah, data yang kita peroleh adalah sebesar 102,99 mT. Nah, sekarang untuk G-clamp kita posisikan pada 5 cm. Lalu kita klik start, tunggu beberapa saat hingga data kita muncul. Nah, data yang kita peroleh adalah sebesar 103,24 mT. Nah, untuk pengukuran 15 cm sampai dengan 50 cm, perlakuan yang sama seperti kita lakukan pada panjang 0 cm dan 5 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan grafik yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita ketik terlebih dahulu data-data yang kita peroleh seperti yang pertama arus yaitu 0,1 sampai dengan 1 ampere. Kemudian medan magnet yang kita peroleh tadi yaitu dari 0,1 ampere sampai dengan 1 ampere. Nah, selanjutnya kita pilih insert, kemudian pilih scatter, kita klik. Nah, muncullah grafik kita. Nah, kali ini kita akan mencari gradien dari grafik kita dengan memilih menu grafik gradien. Nah, di sini telah muncul hasil yang kita peroleh yaitu Y sama dengan 5,5721X plus 101,76 dan R kuadrat sama dengan 0,9149. Nah, untuk nilai gradiennya adalah 5,5721. Nah, untuk tabel 2 sampai dengan tabel 6, hal yang sama kita lakukan untuk menentukan gradiennya. Setelah kita melakukan percobaan, yaitu percobaan pertama, data pengukuran medan magnet pada solenoida
dengan N sama dengan 200 dan L sama dengan 10,5 cm, kita tuliskan medan magnet yang kita peroleh pada tabel kita dari nilai 0,1 ampere sampai dengan 1 ampere. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait rumus yang kita gunakan. Nah, rumus yang kita gunakan adalah B sama dengan μ0 dikali dengan N dikali I per L, di mana μ0 adalah permeabilitas vakum dengan nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per ampere kali meter. Sedangkan B adalah medan magnet dengan satuan militesla, dan N adalah jumlah lilitan, I adalah arus dengan satuan ampere, dan L adalah panjang solenoida dengan satuan meter. Kita telah memperoleh nilai medan magnet pada tabel. Saat ini kita akan mencari nilai permeabilitas, yaitu pada percobaan. Rumus dari μ0 percobaan kita ada ketentuannya sebagai berikut, yaitu μ0 percobaan sama dengan gradien dibagi dengan N dikali dengan L. Nah, rumus yang ini berlaku pada tabel 1, 3, dan 5. Sedangkan untuk μ0 percobaan sama dengan gradien dibagi dengan arus berlaku untuk tabel 2, 4, dan 6. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan μ0 percobaan. Tadi telah dijelaskan cara penggunaan Microsoft Excel untuk mencari nilai gradien. Misalkan grafik yang kita peroleh adalah sebagai berikut, di mana Y sama dengan gradien X. Nah, di sini telah saya ambil sampel Y sama dengan 0,004165 X. Nah, ini adalah gradien kita. Nah, langsung saja kita ke perhitungan, yaitu rumus dari permeabilitas kita adalah μ0 percobaan sama dengan gradien dibagi dengan N dikali dengan L. Gradien yang kita peroleh tadi adalah 0,004165 dibagi dengan N. Kita ambil contoh, lilitan kita adalah sebanyak 200, kita masukkan N sama dengan 200, dan L adalah 10,5 cm. Terlebih dahulu kita ubah ke satuan meter, yaitu 0,105. Sehingga μ0 percobaan kita adalah sebesar 2,184 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang kita akan masuk cara perhitungan galat dari percobaan kita, di mana rumus dari galat dari percobaan kita adalah μ0 referensi dikurang μ0 percobaan dibagi dengan μ0 referensi kali 100%. Nah, di mana μ0 referensi kita adalah sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per meter Tesla per ampere meter. Kita misalkan dari contoh perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar μ0 percobaan kita 2,184 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita masukkan galat dari percobaan sama dengan mutlak 4pi kali 10 pangkat min 7 dikurang 2,184 kali 10 pangkat min 6 per 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 100%. Nah, galat dari percobaan sama dengan mutlak min 0,928 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1,256 kali 10 pangkat min 6 kali 100%. Nah, galat dari percobaan sama dengan mutlak min 0,7388 dikali 100%. Sehingga galat dari percobaan kita kali ini adalah sebesar 73,88%. Untuk data percobaan dapat dilihat pada video selanjutnya.
Untuk analisis pada percobaan kali ini dapat dilihat pada video selanjutnya. Demikian percobaan tentang modul menentukan medan magnet pada solenoida. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.